Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan segala doa dan harapan selagi kita mau untuk terus berdoa dan mengingatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Pemuda akhir zaman, satu frase yang membuat saya selalu merinding ketika mendengarnya. Masa muda adalah masa di mana kita diberi jiwa dan raga yang kokoh. Masa muda adalah masa di mana kita diberi jiwa dan raga yang kuat. Jadi, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Kontribusi apa yang telah Anda lakukan? Ingat, masa mudamu akan menentukan masa tuamu. Apa kontribusi yang telah Anda berikan kepada negara Anda? Apa kontribusi yang telah Anda berikan kepada agama Anda? Jangan pernah tertanam di pikiran Anda kontribusi kepada negara itu hanya sebatas Anda bisa berprestasi dan membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. Jangan, karena itu sangat berat. Jikalaupun bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, marilah kita mulai dari hal-hal kecil. Marilah kita mulai dari diri sendiri dulu. Baru nanti ke lingkungan keluarga, habis itu nanti ke lingkungan masyarakat. Jadilah pemuda yang dapat menjadi tauladan yang baik bagi sekeliling Anda. Contohnya nih, simpel aja. Karena kita sedang berada di masa pandemi, jadilah pemuda yang selalu melakukan protokol kesehatan, terus tertib membayar pajak. Sesimpel untuk menaati peraturan lalu lintas, itu sudah baik. Lalu, apa kontribusi Anda yang telah Anda lakukan terhadap agama Anda? Jangan juga tertanam dalam pikiran Anda, satu-satunya jalan untuk menegakkan agama Islam adalah ikut berperang. Jangan, karena kita tidak sedang hidup di masa itu. Kita sedang hidup di masa di mana kita berperang dengan diri kita sendiri, dan itu adalah hal yang berat, hal yang sangat luar biasa susah. Anda perlu tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencintai para pemuda yang taat. Hal ini juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Pertama, tentang umurnya untuk apa. Kedua, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Ketiga, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan. Dan yang terakhir, apa saja yang telah ia perbuat dari ilmu yang dimilikinya. Tidak hanya itu, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menyebutkan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Dan diantaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan yang begitu berat kepada para kaum muda. Kenapa Allah memberikan cobaan dan ujian begitu berat? Allah berikan nafsu yang besar kepada para pemuda. Allah berikan nafsu yang besar untuk berpacaran, untuk melakukan zina, untuk menghambur-hamburkan harta, hedonisme, untuk mengejar kenikmatan dunia sehingga melalaikan akhirat. Karena apa? Karena ketika pemuda tersebut dapat melewati ujian yang Allah berikan, hadiahnya itu adalah cintanya Allah. Hadiahnya itu adalah naungan yang diberikan oleh Allah. Kalau Anda cuma pingin ujian yang kecil-kecil aja, mungkin hadiahnya cuma piring cantik aja. Terus, saking cintanya Allah dengan para pemuda yang taat, Allah juga mengabadikan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Seperti pada kisah Nabi Yusuf yang rela untuk dipenjara hanya karena untuk mempertahankan kehormatannya. Dan juga cerita dari Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala pada saat masa mudanya. Dan juga ada cerita dari pemuda-pemuda di dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan
begitu besarnya untuk mempertahankan keyakinan mereka, dan jangan sampai ada sesuatu hal yang lain yang dapat merusak keyakinan yang mereka miliki. Dikutip dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Betapa Allah sangat mencintai kita. Sebagai pemuda kita harus bisa untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Jangan berpikir kapan ya kiamat itu datang. Kok kita sebagai pemuda akhir zaman gini-gini aja. Jangan berpikir kapan kiamat itu akan datang, kiamat besar itu akan datang. Tapi berpikirlah tentang kiamatmu sendiri-sendiri. Karena sesungguhnya kita itu lebih dekat dengan kematian. Kiamat kita ya kematian kita itu. Jadi sebagai pemuda yang ada di akhir zaman, kita harus lebih pandai-pandai untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya. Terus kita harus mencoba untuk belajar memperbaiki akhlak kita, akidah kita, sehingga insya Allah besok kita akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik dari kita, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang mencintai agama Islam, generasi yang mempunyai akhlak dan akidah yang baik. Itu juga salah satu sebagai bentuk menegakkan agama Islam. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pemuda. Jangan berputus asa, jangan mengeluh nggak apa-apa, itu manusiawi, tapi jangan pernah menyerah. Terus tidak bisa dipungkiri juga kalau sebagai manusia iman kita itu pasti ada naik, pasti ada turun, pasti. Saya pun juga begitu. Saya pun imannya naik turun banget. Saya belum bisa menjaga keimanan saya. Tapi yang hanya bisa saya lakukan adalah untuk belajar. Hidup itu kalau nggak belajar ya ngapain? Soalnya fitrah manusia emang seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama memperbaiki diri dengan cara mengajak teman kita atau mengingatkan teman kita jika mereka berbuat salah atau melakukan kesalahan. Tapi ingat, beritahu mereka di tempat yang sepi, jangan di keramaian, karena itu bukan memberitahu tapi mempermalukan. Ingatkan kepada mereka, saling mengingatkan. Kamu ini salah, kamu harus seperti ini. Terus Anda juga harus menurunkan ego Anda untuk bilang ke mereka, kalau saya salah, saya minta tolong untuk dibenarkan. Seperti itu. Jadi pemuda harus pintar, jadi pemuda harus pandai. Apalagi sekarang tepat di hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Jadi marilah kita berbenah untuk kehidupan dunia yang lebih baik, berbenah untuk akhirat yang jauh lebih baik pula. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sudah terdapat banyak sekali kesalahan yang telah saya perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.